Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Sabtu 19 Maret 2022, Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 16 dilanjutkan dengan ayat 18 sampai dengan 21 dan dilanjutkan dengan ayat 24a. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sering mengalami kegalauan dan sulit untuk membuat keputusan harus bersikap atau bertindak. Sulitnya mengambil keputusan itu kadang membuat kita kecewa dan putus asa. Bahkan tanpa pikir panjang, kita lebih suka mencari jalan pintas tanpa memikirkan dampak atau akibatnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Maria, dan sekaligus sebagai Bapa Yesus. Kita tahu bahwa Yosef adalah pribadi yang tulus hatinya. Ketulusan hati Yosef membuat dia mampu mendengarkan sabda Tuhan dengan mengambil Maria sebagai istrinya. Berawal dari rasa takut dan bimbang, Yosef menjadi tegar dan berani memutuskan sesuatu berkat keterbukaan hatinya kepada malaikat Tuhan dengan menghilangkan rasa curiga dan takut terhadap sesuatu. Yosef berani mengambil resiko dengan menjadi suami Maria yang mengandung anak yang bukan anak biologisnya dari pernikahannya dengan Maria. Sikap Yosef yang hanya bermodalkan ketulusan menjadikan ia bapa dan kepala keluarga kudus Nazaret. Ia menjalankan tugas perutusannya sesuai dengan panggilannya, yakni sebagai tukang kayu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil sangat jelas betapa pribadi Yosef tidak pernah bicara. Ia tampil sebagai tokoh yang diam. Diam berarti ketaatan dan kepatuhan yang tanpa celah karena iman yang mendalam akan kehendak Allah. Yosef sendiri memberikan diri seutuhnya pada kehendak dan rencana Allah. Tugas yang dipercayakan kepada Yosef tentunya bukanlah hal yang mudah dan gampang untuk kita lakukan. Tentu kita sebagai manusia sulit untuk menerima sebuah tugas seperti ini
apalagi menjadi seorang ayah atau bapak keluarga yang bukan hasil dari perkawinannya. Ketulusan hati menjadi sebuah kekuatan bagi Bapak Yosef untuk menjalankan tugas perutusan yang luar biasa ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dewasa ini banyak sekali orang menghalalkan segala cara untuk lari dari tanggung jawab dan tugas yang dipercayakan kepadanya. Marilah kita belajar dari cara dan keteladanan hidup dari Bapak Yosef. Kiranya bacaan hari ini dan juga perayaan dari Bapak Yosef mengajarkan kita bahwa Bapak Yosef bertindak demikian karena dia memiliki kualitas kepribadian dan kualitas rohani yang luar biasa. Kesalehannya membuat dia mampu memahami pesan Tuhan. Kejujuran dan kerendahan hatinya membuat dia menerima kenyataan dan menjalankan perintah Tuhan dengan penuh iman. Kebijaksanaannya membuat dia mampu mengendalikan situasi dari memalukan menjadi anugerah Tuhan yang perlu dipertanggungjawabkan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menyerahkan awal misteri keselamatan kepada Santo Yusuf untuk dijaganya dengan setia. Kami mohon, semoga berkat doanya, gerejamu selalu membantu mewujudkan karya penyelamatanmu itu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa.